Gelar ritual tolak hujan di dalam kolam mata air keramat peninggalan Empu Supo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ibu dan anak tewas. Di selatan sebelah kanan. Diduga keduanya tewas akibat menghirup gas belerang yang keluar dari mata air kolam. Kematian korban pertama kali diketahui oleh warga yang awalnya mendengar teriakan meminta tolong. Namun setelah dihampiri, kedua korban sudah terkapar tak bernyawa. Hasil penyelidikan polisi, korban Marsi sengaja menggelar ritual menghentikan hujan karena hendak panen padi. Ritual berarti nyekar dulu lah, membakar di situ lah. Tahu situ kan ada pemandian Empu Supo, pertapaan Empu Supo itu kan mengandung belerang. Ternyata ditunggu-tunggu sama anaknya nggak datang-datang, akhirnya anaknya nyusul. Tahu-tahu ibunya gitu, nah anaknya menolong. Karena ada gas belerang yang beracun tadi, menghirup gas tadi, akhirnya dua-duanya korban meninggal. Belum diketahui pasti kandungan gas yang menyebabkan kematian kedua korban ibu dan anak ini. Namun untuk mengantisipasi korban susulan, polisi menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di dalam kolam air belerang atau petilasan perapen Empu Supo itu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kecanduan film dewasa, seorang duda tega memperkosa putri kandungnya yang masih 8 tahun hingga meninggal dunia. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan rumah sakit terkait kematian yang tidak wajar dan membongkar makam serta mengotopsi jasad korban. WY, pria 41 tahun ini tega memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 8 tahun hingga meninggal dunia. Korban meregang nyawa saat dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena kejang-kejang usai diperkosa. Pihak rumah sakit melapor ke polisi lantaran kematian korban dianggap tidak wajar. Polisi yang membongkar makam korban dan mengotopsi kemudian menemukan fakta bekas kekerasan seksual di tubuh korban. Terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual. Kemudian kita amankan pelaku dan berdasarkan pengakuan pelaku memang pada hari itu pelaku sempat melakukan hubungan seksual bersama dengan anaknya. Kemudian menurut pelaku anaknya sempat kejang 1 jam atau 2 jam setelah hubungan seksual. Ketika dibawa ke Rumah Sakit Panti Wiloso tadi, ternyata menurut keterangan dari Panti Wiloso korban sudah meninggal dunia. Sementara itu, pelaku mengaku tega memperkosa korban lantaran sering menonton film dewasa setelah bercerai dengan istrinya. Meski telah berpisah, pelaku diketahui masih sering bertemu dan mengajak anak satu-satunya tersebut menginap di rumah kontrakannya. Ya, karena terpengaruh video porno, Pak. Kamu udah bercerai berapa lama? Berapa kali? 3 kali, Pak. Cerai berapa lama, Mas? Cerai udah berapa lama? 4 tahun. Kamu sama anakmu berapa kali itu? Itu 3 kali. Dalam waktu? 1. Yang pertama sekitar 2 minggu, kemudian 1 minggu, dan yang terakhir pas kejadian itu. Pak, itu dipaksa atau mungkin gimana, Pak? Itu ada pemaksaan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari kasus pemerkosaan anak kandung ini. Atas perbuatannya, ayah yang tidak bermoral ini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi membongkar makam seorang bocah perempuan berusia 8 tahun di daerah Sedayu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi mendapatkan laporan dari ibu korban yang curiga jika kematian anaknya tidak wajar saat bersama mantan suaminya. Ini juga diperkuat dengan adanya surat keterangan rumah sakit terkait penyebab kematian korban. Pembongkaran makam turut disaksikan keluarga. Dan dari hasil otopsi ditemukan fakta jika bocah perempuan malang tersebut menjadi korban kekerasan seksual. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus seorang ayah yang tega memperkosa putri kandungnya hingga meninggal, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lambuan Toruan. Selamat siang Pak Doni.
Mbak Arista. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang Mbak Arista. Baik, Pak Doni, untuk perkembangan dari kasus ini sebenarnya barang bukti apa saja yang sudah diamankan dan saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa saja, Pak? Untuk barang bukti yang sudah kami amankan adalah pakaian dan celana korban dan tersangka pada saat kejadian, kemudian spray dan bantal pada saat di TKP, juga obat penurun panas dan juga hand body yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan kekerasan seksual. Sedangkan untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa sampai saat ini, mulai dari ibu kandung, kakak kandung korban, termasuk saksi-saksi yang ikut mengantar tersangka pada saat membawa korban ke rumah sakit. Lantas kasus ini terkuak pertama kali apakah dari ibu kandung korban yang melaporkan ke polisi atau justru dari rumah sakit yang menilai ada kematian yang tidak wajar? Jadi kasus terkuak pertama kali karena adanya informasi dari rumah sakit terkait adanya kematian yang tidak wajar dari seorang anak usia 8 tahun di mana ditemukan adanya tanda kekerasan seksual pada alat kemaluan dan duburnya. Kemudian dari laporan rumah sakit tersebut kami menindaklanjuti, kita datangi ke rumah orang tua korban yaitu ibu kandungnya. Dari situ baru kita sampaikan untuk ibu kandungnya melaporkan ke polisian. Dari laporan dari ibu kandung tersebut kemudian kita menindaklanjuti karena kondisi si korban sudah sudah dikuburkan pada saat itu, akhirnya kita melakukan pembongkaran makam kemudian dilanjutkan dengan dilakukan otopsi. Baik, sebelum korban meninggal dunia, apakah pelaku memang sudah berulang kali melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya atau justru ini perdana pertama kali sehingga korban meninggal, Pak? Jadi menurut keterangan pelaku, sebelum korban meninggal dunia itu adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama kali dilakukan 2 minggu sebelumnya dan yang kedua kali 1 minggu sebelumnya. Untuk modus kejahatan pelaku sendiri apa, Pak? Modusnya dengan cara melakukan pemerkosaan kepada anaknya, baik dari alat kemaluan maupun dari dubur. Lantas pasal yang dikenakan terhadap pelaku apa, Pak? Untuk pasal yang dikenakan kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 3 dan junto pasal 76 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Terima kasih banyak Pak Doni. Sama-sama Mbak Arista. Pemirsa, dan untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Susanto. Selamat siang Pak Susanto. Halo, selamat siang Mbak. Pak Susanto, terkait adanya pemerkosaan ataupun pelecehan terhadap anak, khususnya kasus yang tadi sebelumnya sudah kami tayangkan. Pandangan Anda seperti apa, Pak, tanggapannya? Ya, pertama tentu prihatin ya terhadap kasus ini karena sebenarnya kan kalau dari sisi komitmen negara kita ini telah punya komitmen besar lah untuk memastikan agar anak-anak kita tidak menjadi korban kejahatan seksual, apalagi pelakunya orang yang seharusnya memberikan perlindungan terbaik ya untuk anak-anak kita. Ini tentu menjadi catatan sekaligus evaluasi kita kenapa kemudian kasus seperti ini masih terjadi lagi gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita melihat di undang-undang kita sebenarnya Undang-Undang 17/2016 tentang perlindungan anak yang dulu dikenal dengan istilah Perpu Kebiri itu sebenarnya telah memberikan guidance bagi semua pihak ya termasuk juga kepada APH. Pada saat seseorang dalam hal ini pelaku adalah orang tuanya, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya. Apalagi kalau kemudian korban hingga meninggal dunia
ini sebenarnya memang bisa dikenakan lebih berat lagi. Saya kira ini bisa dibaca di Undang-Undang 17 2016. Bahkan di ayat 5 ditegaskan kalau kemudian korban hingga meninggal dunia itu sebenarnya bisa jatuhi hukuman 20 tahun, bahkan bisa pidana mati atau seumur hidup. Saya kira memang ini tentu harus kita harus cermati lagi terkait dengan ancaman pidananya, karena yang bersangkutan adalah orang tua ya. Ya. Lantas Pak Susanto, berdasarkan catatan dari KPAI sendiri, apakah realisasi dari hukuman pidana yang sudah diterapkan di Indonesia ini apakah memang benar-benar sudah dilaksanakan atau justru tetap masih ada pelonggaran hukum, Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi regulasi kita memang sudah semakin baik ya, terutama pada aspek perlindungan anak. Dengan adanya Undang-Undang 17 2016 itu sebagai indikator bahwa negara punya komitmen luar biasa lah terkait dengan upaya memastikan agar anak-anak kita tidak menjadi korban ya, sekaligus juga penegakan hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Memang pada level praktek kita memang butuh proses ya. Artinya dalam konteks ini semua pihak harus juga membaca secara utuh terkait dengan regulasi kita, sehingga Undang-Undang 17 2016 ini menjadi acuan ya, acuan bagi semua pihak, termasuk juga bagi APH dalam menangani kasus-kasus demikian. Pada prinsipnya tentu kami memberikan semangat pada semua pihak, termasuk juga APH, untuk memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku, karena bagaimanapun ini bagian dari komitmen besar negara kita. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya dan dialognya Pak Susanto. Terima kasih. Pemirsa, ke informasi selanjutnya, ibu yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya di Brebes, Jawa Tengah mengaku mendapatkan bisikan gaib saat melakukan aksi sadisnya tersebut. Dirinya berdalih jika anaknya tidak dibunuh, maka hidupnya justru akan lebih sengsara. Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah telah meminta keterangan 4 saksi terkait ibu kandung yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya. Namun pelaku belum bisa diminta keterangannya lantaran masih dirawat di RSUD Dr. Susilo Slawi untuk pemeriksaan kejiwaan. Hasil keterangan saksi, sang ibu kandung mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh anaknya jika tidak ingin hidup ketiga anaknya sengsara. Ibu berinisial KU ini juga belum ditetapkan menjadi tersangka. Namun jika kondisi kejiwaannya ternyata tidak terganggu, maka KU akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh, akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Sementara itu kondisi 2 anak KU yang terluka di leher kini kondisinya membaik dan masih dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Keduanya kini juga sudah berada di ruang perawatan bangsal. Biaya perawatan keduanya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemkab Brebes akan menanggung biaya akomodasi dan pendampingan psikologis pada korban. 20 Maret lalu, warga Duku Sukawera Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya AT, bocah perempuan berusia 7 tahun yang dibunuh ibu kandungnya. Tewasnya AT diketahui para tetangga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku usai sholat subuh. Selain mendapati anak kedua pelaku yang sudah tak bernyawa, anak pertama dan ketiga yang mengunci diri di kamar juga ditemukan warga dengan kondisi terluka di dada dan leher. Usai kejadian, KU ibu yang membunuh 1 dan menganiaya 2 anaknya digelandang ke Polres Brebes. Pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba karena ketakutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel pelaku, bantal dan pakaian korban serta pisau cutter yang digunakan pelaku melukai anaknya.
Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Meresahkan warga, warung yang menjual miras di samping TPU Kota Padang dirazia petugas Satpol PP. Selengkapnya tetaplah di iNews Siang.